Olahraga, kurangi tawuran warga, itu topik judul kita pada pagi hari ini. Iya, nah seperti telah kami sampaikan bahwa ada upaya kemudian dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar supaya bisa mengurangi bentrok antar warga yang sering terjadi, yaitu dengan memberikan mereka kegiatan, dengan memberikan mereka kesibukan begitu, ya, supaya perhatian bisa teralih. Nah, bagaimanakah, apakah ini kemudian akan berdampak begitu? Kita akan kaji dari sudut pandang sosiologis. Saya bersama dengan sosiolog dari Universitas Indonesia Timur, Pak Ansar Aminullah, SOSMSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ansar. Waalaikumsalam, selamat pagi para pendengar RRI. Ya, sehat-sehat Pak Ansar. Sehat, alhamdulillah. Baik. Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Amin. Di bulan ini. Iya, mohon maaf lahir batin sebelumnya Pak Ansar Aminullah ya. Ya, sama-sama. Baik. Pak Ansar Aminullah mungkin sering mendengar bahwa kita atau beberapa wilayah di Kota Makassar ini kan sering terjadi tawuran antar warga begitu ya. Belum lagi balap liar yang sering meresahkan. Nah, salah satu upaya dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar yaitu dengan memberikan mereka kegiatan ya supaya perhatian bisa teralih, yaitu dengan mengadakan sesering mungkin rencananya mengadakan event-event olahraga. Baru-baru ini dilaksanakan Lantang Bangia Street Race ya. Nah, ini supaya yang mereka selama ini suka balap-balapan, nah dikasih kegiatan begitu. Kemudian ada Lantang Bangia Run Race di setiap kecamatan Kota Makassar, lomba lari tengah malam. Nah, rencananya bahwa ini tidak akan berhenti di selama Ramadan saja, tetapi akan berlanjut terus begitu. Bagaimana Anda mengkaji, melihat ini dari sudut pandang sosiologis, Pak Ansar? Ya, baik. Saya kira inisiatif yang dilakukan oleh Pemkot Makassar berupa melaksanakan kegiatan-kegiatan olahraga yang melibatkan orang-orang dari berbagai kalangan ini, secara tak langsung dapat lebih mengeratkan solidaritas sosial di dalam masyarakat kota ini. Nah, dengan hadirnya ikatan solidaritas sosial yang kuat, maka tingkat perilaku sosial yang menyimpang, misalkan saja tawuran, serta kriminalitas lainnya, itu akan bisa direduksi secara perlahan-lahan. Meskipun pada prinsipnya itu butuh waktu yang panjang ya, dan formulasi tambahan dari pemerintah untuk meminimalisir secara maksimal hal-hal yang bersifat penyimpangan sosial di atas. Nah, kota besar seperti Kota Makassar ini memang butuh penanganan khusus untuk persoalan-persoalan sosial. Nah, kegiatan olahraga ini adalah penyaluran yang cukup bagus untuk anak-anak muda yang rentan terpapar kenakalan remaja. Kita berharap kegiatan seperti ini bisa lebih diintensifkan lagi dan lebih kontinu gitu. Tapi kita lihat saja dulu bahwa animo masyarakat yang pada hari ini kalau misalkan dia membludak, maka itu menandakan bahwa selama ini memang ruang berekspresi bagi mereka itu kurang gitu. Kurang. Nah, berarti haus begitu akan kegiatan-kegiatan, Pak ya. Coba perhatikan masyarakat di kampung ya. Meskipun prinsipnya mereka beda. Konsep solidaritas di masyarakat kampung itu solidaritas organik, sementara di kota itu solidaritas mekanik begitu. Prinsip-prinsip mereka hampir sama sesungguhnya. Nah, kalau misalkan animo masyarakat ini meningkat, maka saya optimis bahwa kegiatan olahraga ini merupakan bentuk penyaluran yang cukup bagus untuk mereduksi penyimpangan sosial selama ini. Nah, berkaca pada Ramadan lalu nih Pak Ansar ya, kegiatan lomba lari tengah malam misalnya, Lantang Bangia Run Race, ini kan menyedot perhatian banyak masyarakat ya. Masyarakat tumpah ruah ke jalan, mereka ikut menyaksikan, menjadi saksi begitu. Dan dan ternyata ini sukses begitu. Nah, bagaimana, apakah kemudian ini sangat baik untuk dilanjutkan kembali ya, terutama wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang selama ini rawan terjadi bentrokan antar warga, Pak Ansar? Ya, jadi menciptakan kompetensi itu sebenarnya menciptakan kompetensi serta membuat mereka menyatu dalam sebuah sebuah kelompok-kelompok dalam sebuah perlombaan, itu sebenarnya masing-masing punya risiko gitu. Nah, kalau untuk tahap awal ini misalkan saja penanganannya cukup bagus, apatah lagi panitianya yang enak maintenance-nya termasuk dengan pola pengamanan, maka kita optimis bahwa ini harus kemudian menyebar ke daerah-daerah lain. Kenapa?
pasca pandemi kita ini butuh hiburan begitu. Kita ini seperti terkotak-kotak. Bayangin saja, jangankan urusan-urusan seperti lari ini atau apa ya untuk aktivitas yang lain, ibadah saja itu ketika kita diberikan ruang yang sangat lebar gitu. Seolah-olah bahwa kita ini ada sekat apa. Nah, dengan perlombaan seperti ini, itu kembali mengeratkan kita lagi. Sikap-sikap individualisme atau selama ini jarak yang terbangun oleh karena pandemi, COVID, itu akan secara tidak langsung akan mulai memudar, dan pada akhirnya kita akan menjadi lebih menyatu. Emosional yang sama dalam rangka menciptakan keamanan di Kota Makassar. Gitu. Oke, jadi memang ini harus berkelanjutan begitu Pak ya, tidak hanya berhenti. Benar. Tidak hanya berhenti begitu. Tetapi kan apakah kemudian jenis kegiatannya bisa dipilih-pilih begitu ya? Taruhlah mungkin kemarin lomba lari begitu. Lomba lari kan ini tidak ada kurang kontak fisiknya. Nah sementara kan kemudian rencana juga akan menggelar street soccer ya. Street soccer atau golorong oleh pemerintah Kota Makassar. Nah, kalau kita tahu kan bahwa sepak bola kan terkadang ada kontak fisik juga begitu ya. Dan terjadi. Apakah kemudian ini tidak rawan nanti begitu kalau misalnya ini diadakan begitu menurut Anda? Iya. Jadi kalau menurut saya ya untuk perlombaan ini memang ya namanya juga tahap awal ya. Namanya tahap awal pasti ada berbagai macam kekurangan. Ada beberapa hal yang pada prinsipnya untuk tahapan selanjutnya menjadi bahan pelajaran untuk lebih memperbaiki lagi. Nah, sisa kemudian adalah ini dikemas menjadi lebih profesional dan bisa menjadi objek wisata malah. Anda bayangin kalau misalkan ini dikemas secara baik dan pada akhirnya menjadi objek wisata bagi daerah-daerah lain, kita tidak usah bicara dulu bahwa ini bisa menular kepada provinsi-provinsi lain. Kita bicara bahwa ini menjadi hiburan-hiburan khusus, itu kan luar biasa gitu. Nah, makin tinggi peradaban suatu kota, maka makin tinggi kemudian peluang-peluang untuk terjadi kriminalitas. Nah, kesempatan seperti ini tidak boleh dilewatkan oleh Makassar. Mumpun animonya masyarakat itu kemudian tersulut untuk menjadi lebih tinggi untuk kemudian terlibat, itu harus dijemput gitu. Itu harus dijemput dalam rangka mengeratkan kembali kita di Kota Makassar ini. Kalau kita lihat kan kondisi masyarakat Makassar begitu, Pak Ansar ya. Ada beberapa wilayah, ada beberapa tempat yang memang wilayahnya itu tempatnya itu kan terkategori sebagai pemukiman padat penduduk ya. Hanya ada lorong-lorong begitu. Nah, apakah kemudian ini memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu di tengah padatnya begitu pemukiman-pemukiman di beberapa wilayah yang ada di Kota Makassar ini, Pak? Kalau Anda melihatnya? Ya, baik. Saya kira kan gini, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kompetensi seperti ini, kalau dalam skala-skala besar, menurut saya memang harus memilih tempat yang netral. Kenapa? Karena secara tidak langsung, itu akan bisa mempengaruhi emosional seseorang. Apalagi, ini bersifat kompetensi gitu, kompetisi. Nah, kalau misalkan dia ada di suatu tempat dan pesertanya ada di sana, itu malah bisa menjadi api dalam sekam gitu. Hal-hal yang bersifat karena bersifat kompetisi, maka itu bisa menyulut yang namanya perseteruan. Nah, menurut saya memang untuk tahap awal kegiatan seperti ini harus dilakukan di tempat-tempat netral dulu lah, gitu. Sehingga kemudian tidak ada yang merasa menjadi tuan rumah. Anda bayangkan kan kalau yang namanya lomba-lomba saja tuh pertandingan, tuan rumah itu selalu merasa menjadi lebih heroik gitu. Gitu. Dicari tempat yang netral yang kemudian tidak berpotensi menimbulkan konflik baru gitu ya. Iya. Tapi apakah kemungkinan ada jenis kegiatan begitu yang bisa saja ini akan menimbulkan konflik baru kalau memang di situ ada yang Anda katakan tadi ya, ada semacam kompetisi begitu, ada yang merasa mungkin tidak mau kalah, tidak ingin tersaingi. Apakah kemungkinan ini bisa saja terjadi apabila kemudian kegiatan ini tidak termanage dengan baik menurut pandangan Anda? Iya benar. Jadi kan di sisi lain kita juga nggak bisa melupakan tentang niatan awal begitu. Saya udah adukan bahwa kegiatan ini tidak boleh dipolitisir, tidak boleh digunakan untuk kepentingan personal dalam rangka melanggengkan kekuasaan atau dalam rangka merebut kekuasaan atau mencari nama, mencari suara gitu. Beberapa masyarakat yang mencium itu akan
bisa bereaksi. Belum lagi kalau misalkan ada kelompok-kelompok lain yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk kemudian membuat hal-hal yang berbau apalah gitu, berbau negatif. Tapi bahwa membuat kerumunan, menciptakan kompetisi, kemudian di sisi lain kepanitiaannya tidak bagus memainkan maintenance, maka yakin dan percayalah karakteristik kita ini di orang di Makassar ini kan gampang-gampang banget untuk kemudian lahir perseteruan. Nah, saya kira mungkin untuk kegiatan-kegiatan seperti ini di Makassar perlu memang pemerintah menyiapkan tim-tim yang memang betul-betul solid gitu, betul-betul memang profesional, siap untuk kemudian melaksanakan kegiatan ini. Oke. Jadi harus punya manajemen tersendiri begitu ya, termanage dengan baik, kemudian juga dikelola dengan baik begitu ya, supaya ini jangan menimbulkan nantinya potensi konflik baru begitu. Tetapi ini kan juga sempat dikeluhkan begitu, ada beberapa inisiator ya, penyelenggara misalnya ya, untuk golorong misalnya ya, street soccer ini pernah mengeluhkan bahwa ini banyak kemudian dimanfaatkan orang-orang tertentu untuk mencari dukungan ya, untuk hal-hal yang politis begitu. Kita tahu kan negeri ini banyak hal yang bisa dilakukan untuk bisa mencari dukungan, untuk dipolitisasi begitu. Nah, bagaimana seharusnya supaya jangan sampai ini ikut-ikut dilibatkan dalam hal-hal yang berbau politis begitu. Ini kan tentunya akan sangat merugikan masyarakat nih, Pak Ansar. Iya, benar. Nah, untuk hal seperti ini saya kira memang teman-teman dari media ini yang kemudian bisa menjadi kontrol di dalam. Saya kira kalau untuk kemudian ketika ada sensitivitas dari teman-teman dari media untuk kemudian mengontrol ketika ada yang berbau-bau politis, saya kira mungkin sedari awal orang-orang yang mau memanfaatkan kegiatan tersebut untuk melakukan penggiringan atau kemudian mengambil dukungan-dukungan di dalam itu akan mengambil jarak lebih awal. Coba kalau tidak diantisipasi dari awal, itu memang menjadi lahan yang cukup bagus buat mereka mendapatkan dukungan. Nah, media ketika mengambil peran-peran strategis, misalkan saja menyoroti bahwa kegiatan ini berpotensi untuk kemudian dianukan dukungan, apatah lagi berani kemudian menyebutkan personal dengan adanya misalkan bangun memberikan hadiah-hadiah lebih di luar daripada kebiasaan-kebiasaan lomba, saya kira dari awal kegiatan ini akan bisa berjalan lebih baik gitu. Nah, kepentingan politik inilah yang kemudian harus diminimalisir lebih awal. Harus lebih dipertegas bahwa ini adalah kegiatan murni dalam rangka membangun solidaritas masyarakat Makassar gitu. Jangan ambil peluang-peluang dan memanfaatkan kegiatan ini. Saya kira itu. Tapi mungkin sebaiknya pemerintah Kota Makassar menganggarkan khusus begitu untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Apakah perlu begitu atau dibuatkan perda begitu menurut Anda, Pak Ansar? Ya, saya kira kan ini dalam beberapa bulan ke depan itu amat sulit kemudian memberikan memberikan pemahaman lebih ketika kemudian misalkan saja wali kota atau wakil wali kotanya atau ketua partainya yang disebut-sebut punya kedekatan dengan Pak Wali yang punya keinginan untuk maju di pilgub misalkan saja ya atau apa gitu pemilihan apa ke depan, itu memang akan menjadi PR khusus buat panitianya dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini pure, ini murni kegiatan Kota Makassar, bukan kegiatan politik. Nah, ini memang sangat-sangat berpotensi untuk kemudian disusupi begitu. Dipikirkan oleh masyarakat bahwa ini kok jangan-jangan kita dimanfaatkan gitu. Ada yang kemudian mempelintir bahwa wah ini kegiatan politik gitu. Jangan-jangan Pak Wali Kotanya punya niatan begini sehingga kemudian kita dikumpul. Tetapi kalau dari awal teman-teman panitia ini bisa memberikan pemahaman yang bagus, saya kira mungkin itu bisa dihilangkan gitu ya. Tapi kalau kita melihat niatnya begitu Pak ya, niatnya begitu untuk memberikan ruang kepada masyarakat, anak-anak muda ini untuk berekspresi kan sebenarnya sangat mulia begitu Pak Ansar ya. Iya, saya kira mungkin ya, tahulah memang di mana-mana setiap ada momentum, itu kan selalu saja ada orang-orang yang kemudian berpikir bahwa jangan-jangan ini buat apa ya gitu, ini buat dalam rangka memberikan dukungan. Tetapi saya kira memang ketika kemudian masyarakat kita ini
sedari awal diberikan pemahaman bahwa ini murni kegiatan dalam rangka menyaring atau mencari bibit-bibit berprestasi atau menghilangkan kesenjangan sosial, saya kira mungkin itu ya. Cuma memang ketika kemudian sudah ada embel-embel stiker, sudah ada kemudian spanduk yang berbau apa begitu pemilihan ini, saya kira ini menjadi almanat buruk buat kegiatan ini di masa-masa yang akan datang. Baik. Ya, nah baik, kita kembali ini kepada bagaimana kondisi sosial yang ada di Kota Makassar ini begitu ya. Kita tahu bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini kan pemerintah kota, aparat juga ini kan dibuat bingung, dibuat pusing begitu dengan seringnya terjadi bentrokan antar warga. Misalnya di wilayah utara, di wilayah Barukang sana yang sering terjadi bentrokan tawuran antar warga begitu ya, yang biasanya meluas dan juga sudah banyak korban yang terjadi akibat ini. Belum lagi aksi-aksi balap liar begitu. Nah, menurut Pak Ansar Aminullah, ini gejolak-gejolak sosial yang terjadi di masyarakat ini, apa sih yang mesti dilakukan, treatment seperti apa lagi yang mesti dilakukan oleh masyarakat begitu ya? Apakah memang perlu perda khusus ataukah mungkin peraturan atau semacam apalah begitu, penanganan khusus begitu untuk bisa mengurangi ya gejolak-gejolak sosial yang terjadi di masyarakat bawah ini, Pak Ansar? Iya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang ini adalah konsekuensi dari sebuah kota yang punya peradaban atau menuju peradaban seperti Kota Makassar begitu. Nah, bayangin saja bulan Ramadan yang kita anggap sebagai bulan yang kemudian bisa meredam emosi, itu masih banyak yang melanggarnya gitu dengan terjadinya balapan liar atau terjadinya kemudian tawuran-tawuran. Nah, saya kira mungkin pemerintah Kota Makassar harus lebih tegas dalam menerapkan aturan-aturan begitu. Nah, para pelaku atau kemudian yang selama ini terlibat itu mungkin mesti harus selain diberikan pembinaan, tindakan yang cepat serta tegas itu akan kemudian memberikan efek jera bagi yang lain gitu. Nah, untuk kemudian menganuk itu yang saya maksud bahwa itu salah satu formula yang sangat ampuh dengan cara misalkan saja memberikan tindakan tegas bagi para pelaku gitu, kemudian memberikan sentuhan-sentuhan khusus kepada kelompok-kelompok masyarakat yang sangat rentan di sana. Sebenarnya kan sentuhan-sentuhan inilah yang kemudian mereka sangat butuhkan. Nah, di sisi lain bahwa lomba-lomba balapan liar atau kemudian tawuran-tawuran sesungguhnya kan eksistensi diri gitu ya. Eksistensi diri mereka mau cari. Nah, orang-orang yang mau mencari eksistensi dirinya itu butuh sentuhan, butuh ruang, kompetisi dalam rangka memperlihatkan eksistensi diri mereka. Nah, lomba-lomba seperti inilah menjadi salah satu ruang buat mereka. Di sisi lain, law enforcement atau penegakan hukum akan memberikan efek yang luar biasa sehingga hal seperti ini bisa hilang, bisa diminimalisir secara maksimal di masa-masa yang akan datang. Jadi memang harus diperbanyak kegiatannya. Ruang untuk masyarakat berekspresi itu lebih diperbanyak lagi. Bukan hanya olahraga, tapi mungkin kegiatan lain mungkin yang lebih positif begitu, Pak Ansar ya? Kayaknya. Iya, benar. Iya. Jadi kita ingat seperti di tahun-tahun 90-an di kalangan mahasiswa itu kan banyak sekali festival musik kegiatan-kegiatan apa yang pada akhirnya kemudian itu bisa mengurangi aktivitas-aktivitas negatif. Mereka punya ruang-ruang untuk berekspresi gitu. Nah, ini kan perlahan-perlahan karena kemajuan serta kesibukan lain itu kemudian menghilang. Nah, kalau ini kemudian bisa dimunculkan lagi, saya kira mungkin kita optimis lah generasi-generasi muda kita di Kota Makassar ini akan jauh lebih bagus. Jadi diperbanyak saja kegiatannya, diperbanyak ruang yang diberikan kepada mereka supaya lebih banyak tempat mereka untuk mengaktualisasikan diri. Itu sebenarnya kuncinya begitu Pak ya, karena rata-rata anak-anak muda ini kan keinginan mereka untuk mencari jati dirinya dan menunjukkan eksistensinya begitu. Iya benar. Jadi bukan ke depan ini bukan hanya lomba lari atau kemudian lomba balap apa begitu. Yang dilakukan lomba olahraga, lomba seni, segala macam itu bisa lebih itu bisa menjadi pilihan-pilihan lain gitu. Karena kalau terus-terus hanya lomba ini, saya kira mungkin setahunan itu orang akan mengalami tingkat kejenuhan tertentu. Tapi kalau dia lebih variatif, lebih banyak pilihan-pilihan segala macam, tidak hanya kemudian. Nah, selama ini kan kalau Anda perhatikan dalam beberapa tahun terakhir, kalau kita perhatikan ya,
perlombaan kita ini kan paling tidak 1 kali setahun gitu, paling di 17-an, itu nggak cukup. Iya. Nah, dengan banyaknya pilihan-pilihan perlombaan ke depan atau tempat-tempat berekspresi dan berapresiasi, itu saya kira mungkin akan membuat kita lebih, animo masyarakat itu akan jauh lebih bagus untuk punya tempat berekspresi dan berapresiasi. Oke. Ya mungkin terakhir nih Pak Ansar Aminullah, apa yang mungkin ingin sampaikan begitu kepada masyarakat, kepada pemerintah Kota Makassar ya, supaya bahwa kegiatan-kegiatan ini lomba olahraga ya ataupun juga kegiatan lainnya mungkin ini akan lebih mengalihkan begitu perhatian masyarakat kita, terutama anak-anak muda kita, dari hal yang negatif ke hal yang positif begitu. Ya, gimana baik. Anda? Untuk kita berharap ya bahwa lomba atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kota Makassar ini menjadi ruang ekspresi yang sangat-sangat bagus buat kita semua. Ayo kita gunakan dan kita manfaatkan perlombaan ini sebagai tempat untuk berkompetisi secara fair, menumbuhkan jiwa-jiwa sportivitas kita sebagai anak muda di Kota Makassar, serta tempat untuk kemudian mengikatkan ikatan emosional kita yang jauh lebih erat lagi antar sesama masyarakat, masyarakat dengan pemerintah dalam rangka membawa Kota Makassar ini jauh lebih bagus di masa-masa yang akan datang. Baik, mudah-mudahan memang ini ampuh begitu ya untuk bisa mengurangi yang selama ini terjadi kegiatan tawuran, balapan liar dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa dipikirkan dan bisa beralih. Mudah-mudahan itu harapan kita. Ya. Kita optimis. Tidak dipolitisasi begitu ya, tidak dipolitisir itu juga intinya. Benar. Baik. Ya Pak Ansar Aminullah, terima kasih banyak waktunya. Ya Pak Ansar. Baik, terima kasih. Ya, selamat happy weekend bersama keluarga ya. Selamat bersantai, selamat menikmati kebersamaan bersama keluarga Pak Ansar Aminullah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya. Demikian pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, saya sudah bersama dengan Ansar Aminullah, SSMSI, sosiolog dari Universitas Indonesia Timur. Jangan hanya perlombaan saja, ada kegiatan seni juga mungkin yang bisa dilakukan ya. Tapi paling tidak ini sebuah awal yang baik ya, inisiasi yang baik begitu dari Pemkot Makassar. Selama Ramadan ini mungkin menjadi sebuah referensi, menjadi sebuah pelajaran bahwa dengan memberikan lebih banyak ruang kepada anak-anak muda, mungkin akan lebih banyak mereka punya waktu untuk berekspresi. Karena pada dasarnya anak-anak muda ini kan sebenarnya anak-anak remaja ini mencari ruang begitu untuk bisa mengaktualisasi diri begitu, untuk menunjukkan eksistensi mereka di bidang-bidang tertentu, olahraga dan lain-lain misalnya ya. Saya cukupkan sampai sini Jelang Lintas Makassar Pagi. Saya Alfian pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Selamat berakhir pekan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.